Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fathia Faradilah S dengan NIM 90500122111 dari jurusan Perbankan Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Badan Wakaf Indonesia. Materi yang pertama, sejarah dan profil Badan Wakaf Indonesia. Sejak tahun 2000, wakaf mulai mendapat perhatian luas di Indonesia dari kalangan praktisi, akademisi, dan pemerintah, terutama setelah munculnya berbagai tulisan di media massa. Wakaf uang dinilai penting untuk dikembangkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang memburuk, karena hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pemeliharaan aset wakaf. Badan Wakaf Indonesia, BWI, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004, merupakan lembaga independen yang bertugas mengembangkan dan memajukan perwakafan tanpa mengambil alih aset yang dikelola Nazhir. BWI berperan dalam membina Nazhir agar pengelolaan wakaf menjadi lebih baik dan produktif demi kesejahteraan masyarakat. Kedua, visi, misi, dan strategi Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia, BWI, memiliki visi dan misi yaitu 1. Visi menjadi lembaga independen yang dipercaya masyarakat serta berintegritas dalam mengembangkan perwakafan di tingkat nasional dan internasional. 2. Misinya adalah mewujudkan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mengelola potensi ekonomi wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, BWI menjalankan beberapa strategi, antara lain, meningkatkan kompetensi dan jaringan kerja BWI secara nasional dan internasional, menyusun kebijakan di bidang wakaf, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf, membina profesionalitas dan keamanan Nazhir, mengkoordinasi dan membina seluruh Nazhir, menertibkan administrasi harta wakaf, mengawasi dan melindungi harta wakaf, serta menghimpun dan mengembangkan aset wakaf dalam skala nasional maupun internasional. Ketiga, kedudukan dan tugas Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia, BWI, menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 48 merupakan lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dengan kedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di daerah setelah berkonsultasi dengan pemerintah setempat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama, sementara periode selanjutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi Bentukan BWI. Struktur BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan sebagai pengawas dan Badan Pelaksana sebagai pelaksana tugas, masing-masing dipimpin oleh ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya. Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, BWI, berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 2004. 1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. 3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. 4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir. 5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Keempat, struktur organisasi. Struktur organisasi BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut. 1. Dewan Pertimbangan terdiri dari ketua, 2 wakil ketua, dan anggota. 2. Badan Pelaksana terdiri dari ketua, 2 wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, divisi kelembagaan, tata kelola dan advokasi, pembinaan dan pemberdayaan Nazhir, humas, sosialisasi dan literasi wakaf, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, pendataan, sertifikasi dan perwislah wakaf, kerjasama, penelitian dan pengembangan. Itulah penjelasan materi mengenai Badan Wakaf Indonesia. Semoga
Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.